Shalom, jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan hari ini. Mari kita siapkan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur oleh karena kasih dan kemurahan-Mu kami ada sampai dengan saat ini. Dan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, kiranya Roh Kudus menolong kami sehingga kami dapat memahami dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita yang sangat penting. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara diminta menyampaikan satu hal terpenting tentang Yesus, apa yang akan saudara sampaikan? Ketika saya ajukan pertanyaan ini kepada beberapa orang, mereka memberikan jawaban yang beragam. Ada yang menyebutkan mujizat-mujizatnya. Ada yang menyatakan kelahirannya yang ajaib. Ada yang menyatakan kebangkitannya. Semua yang mereka sebutkan tentu tidak salah. Itu adalah bagian penggalan kisah kehidupan Yesus di bumi ini. Tapi dari semua itu, manakah yang sangat penting atau yang paling penting? Injil Markus dan Yohanes tidak memuat catatan kelahiran Yesus. Injil Matius dan Lukas hanya mencatat sedikit tentang kelahirannya. Kisah mujizat yang sama pun tidak dapat kita temukan dalam keempat Injil. Namun keempatnya merekam secara detail peristiwa di sekitar kematian dan kebangkitan Yesus. Dalam surat-surat di Perjanjian Baru, hal yang terus-menerus ditekankan ialah tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Misalnya kalau kita baca surat-surat Rasul Paulus, maka berulang-ulang ditekankan tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Ini menunjukkan bahwa poin inilah yang terpenting dari apa yang Kristus kerjakan bagi kita. Paulus menjelaskan kebenaran ini kepada jemaat di Korintus, bahwa yang sangat penting ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, bahwa dia dikuburkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Inilah Injil, kabar baik yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Berita inilah yang selalu ia bagikan kemanapun ia pergi. Berita tentang Yesus Kristus yang mati dan bangkit, itulah yang terus diberitakan oleh Rasul Paulus di dalam pelayanan misinya. Bahkan ketika Paulus pertama kali datang ke Korintus, ia telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara mereka selain tentang Yesus Kristus, yaitu dia yang disalibkan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak hal yang penting di dunia ini. Ada juga yang kurang penting, bahkan ada yang tidak penting. Tapi mari kita mengetahui bahwa ada yang sangat penting. Yang sangat penting, yang harus kita ketahui, bahkan yang harus kita yakini, dan harus kita alami, adalah bahwa Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib, dia sudah bangkit pada hari ketiga, memberikan kita kemenangan atas maut, menjamin keselamatan atau kehidupan kita yang kekal. Kiranya kita juga memahami kebenaran ini, dan setelah itu kita dapat membagikannya kepada orang lain. Ingatlah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tanpa kematian dan kebangkitan Kristus, maka segala hal yang dilakukannya selama di dunia sama sekali tidak berarti bagi kita. Inilah yang sangat penting. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu mengingatkan kami bahwa ada yang sangat penting yang harus kami tahu, yang harus kami alami. Setelah itu
harus kami bagikan, yaitu bicara tentang Injil yang menyelamatkan, bicara tentang Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit dari kematian. Kiranya Roh Kudus menolong kami, supaya kami tidak hanya mengalami, tapi kami terus dapat menjadi pemberita firman dimanapun kami berada, sehingga melalui kehidupan kami ada orang-orang yang datang kepada Kristus, memuji dan menyembah kepada Kristus Yesus. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.